Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah web programming ya, dengan studi kasus kita yaitu e-commerce, tentang e-commerce. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke materi create dan read ya. Intinya juga kita sudah kemarin kita sudah mencoba menampilkan data dari database, lalu kita juga sudah melakukan proses input data ke database juga, dan juga di pertemuan terakhir kemarin kita coba untuk proses menginputkan data produk ya beserta dengan gambar produknya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang update ya. Jadi fungsi update di sini adalah jadi suatu ketika kalau misalkan ketika kita ingin mengubah data kita ya, data yang telah kita input, kita ingin ubah data kita, kita menggunakan yang fungsinya update. Jadi kita menggunakan fungsi update di sini nantinya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke program kita ya. Jadi kita akan lakukan proses update untuk data produk kita ini. Ya, data produk ini yang akan kita update. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita akan langsung masuk ke codingan kita. Oke, satu lagi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan konsepnya ya. Oke, jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan eh, data produk ini, otomatis kan kita menggunakan selectnya adalah select bintang from ya. Nah, itu berdasarkan nama tabelnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita melakukan proses update di sini atau ketika kita klik tombol edit ini, dia menampilkan datanya pada sebuah form edit di mana data yang muncul itu hanyalah data yang ditunjuk untuk diklik edit. Otomatis dia membaca berdasarkan primary key-nya. Nah, jadi ketika saya klik edit di sini, sebenarnya dia sedang membaca edit ya. Jadi sedang membaca edit primary key-nya ya. Jadi membaca primary key. Jadi si KD01 ini ya, kalau ibarat kata ya, kalau misalkan KD01 ini kan primary key-nya 1 kemarin ya. Nah, maka sebenarnya ketika saya klik edit di sini, dia menampung primary key-nya. Ya, primary key dari si KD01 ini. Jadi kalau misalkan saya klik edit ini, nanti dia akan menampilkan hanya untuk data si ID produk 01 saja. Nah, jadi itu konsepnya. Kalau nanti misalkan kode 02, maka dia hanya 02 saja yang ditampilkan gitu. Jadi dia nggak akan nampil data-data yang lainnya seperti itu. Oke, kita coba langsung masuk ke codingan saja ya. Oke, pertama kita coba buka dulu bagian data produk kita, ya, data produk. Oke, jadi di sini harus kita ganti linknya. Nah, linknya harus kemana ya? Nah, di sini ada tombol edit kita, href-nya masih kosong ya. Maka sebagai contoh di sini saya copy paste aja kali ya. Nah, dari sini ya, kita pakai yang href di tombol tambah kemarin. Nah, ini saya copy ya. Lalu di bagian href untuk yang edit, saya pastikan di sini. Nah, dashboard underscore admin titik php data produk, yaitu kita pakainya data produk edit ya, edit. Dan, nah di sini kita mainkan di sini. Karena kita akan mengambil data berdasarkan primary key-nya, ya, berdasarkan primary key-nya, maka kita harus munculkan primary key-nya saat diproses link ini. Nah, bagaimana caranya? Jadi kan tadi kan kita bikinnya produk data underscore produk underscore edit ya. Kita bikin di sini dan seperti ini, dan kita tambahkan aja seperti ini ID sama dengan ya, dan ID sama dengan yaitu string rp. Nah, ID underscore produk. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Jadi ID produk string rp ID produk seperti ini ya. Nah, kita akan coba di bagian codingan ini ya. Saya coba refresh dulu. Oke. Jadi di bagian bawah sini bisa kalian cek ya, di bagian sini. Saya kalau misalkan saya arahkan kursor saya, oke, belum kebaca nih kayaknya. Oke, belum kebaca. Oke. Oke.
ini seharusnya dia pakai echo nih, ya. Echo, oh sorry, harus buka PHP dulu ya. PHP, echo. Nah, itu. Lalu kita tutup kutip kita di akhir ID produknya, ya. Titik koma, tutup PHP. Ya, seperti ini. Jadi pastikan warnanya biru seperti ini. Ya, kenapa? Kenapa kita harus pakai PHP echo? Karena di sini kita akan membaca data kita ya, membaca data ID produk kita. Nah, ID produk ini nama samarannya adalah ID. Nah, jadi dia itu mengakses ke link data produk edit dengan ID-nya adalah ID produk gitu. Kalau misalkan kita refresh lagi, coba nanti kalian perhatikan di bagian akhir di sini ya. Ini tuh dia akan menampilkan ID dari produk tersebut. Saya arahkan kursor saya ke sini. Nah, maka kalian cek di sini ya, bagian di sini dia akan memunculkan ID sama dengan 1. Kalau sini ID sama dengan 2, ini sama ID dengan 3. Jadi dia sebenarnya menangkap primary key dari data ini. Nah, jadi seperti itu dianya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita sudah menangkap ID-nya, ya sudah menangkap primary key-nya di sini, kita akan bikinkan form edit untuk data produk. Kita copy paste saja data produk ADD ini. Ctrl A, copy, lalu new file, kita pastikan. Nah, ini kita simpan ya. Ya, jadi di sini kita simpan dengan namanya adalah data underscore produk underscore edit titik php. Save. Maka kita sudah bikinkan data produk editnya. Oke, selanjutnya kita akan, jadi kalau misalkan kita klik edit ya, jadi di sini kalau misalkan sebentar kita tambahkan di indeks dulu ya, kita tambahkan di indeksnya dulu di sini. Oke, berarti kita tambahkan pack-nya ya, jangan sampai lupa. Oh sorry, bukan ini ya. Di mana dia? Dashboard admin nih ya, dashboard admin ini, dashboard admin. Nah, kita tambahkan di sini data produk editnya, copy, pastikan di bawahnya data produk edit. Ini juga data produk edit. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita klik ya, kalau misalkan kita klik editnya di sini ya, kita klik editnya, maka dia akan pergi ke form produk edit. Nah, di sini ya. Ya. Nah, jadi namun kalau di sini kan kita masih kosong datanya ya, harusnya sebenarnya dia menampilkan datanya di sini ya, harusnya datanya muncul di sini. Nah, bagaimana caranya supaya datanya muncul di sini? Maka kita bergantung kepada primary key yang tadi di sini. Nah, bagaimana caranya? Oke, di bagian paling atas silakan bikin coding PHP seperti ini. Buka PHP, tutup PHP. Include ya. Kita panggil koneksi kita berada di luar, kita kasih titik 2 garis miring, koneksi titik PHP. Oke, lalu kita bikin logika pemanggilannya SQLP ya, produk sama dengan MySQL di underscore query ya, kita lakukan proses pemanggilannya string con koma select bintang select bintang from tbl underscore produk where di mana ID underscore produknya sama dengan string underscore get ID. Nah, ini dia. Jadi karena kita ingin menampilkan data berdasarkan ID kita tadi, ya, berdasarkan ID kita tadi, maka cara pemanggilannya adalah pilih seluruhnya yang ada di tabel produk, di mana ID produknya sama dengan ID yang kita bikin tadi. Nah, jadi dia menginisialkan ini nih, ya, dia menginisialkan bagian ini. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin panjang nggak mungkin ya.
Nah, jadi kita inisialkan dia dengan menggunakan namanya adalah ID. Maka di sini kita bikin string get ID. Nah, gitu dia. Oke, baru kita lanjut bawahnya. Berarti sini saya bikin string rp sama dengan lalu setelah kita lakukan proses pemanggilan, kita tangkap mysql underscore fetch array ya dari SQLP. Oke, berarti kita di sini sudah berhasil melakukan proses pemanggilan datanya. Sekarang tinggal kita tampilkan saja lagi. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Oke, kita coba cara menampilkannya ya. Oke, data barang produk, kode produk. Oke, pertama kita coba menampilkan kode produk dulu. Tapi sebelumnya saya akan tampilkan juga untuk bagian ID produknya. Saya copy bagian input ini. Input tipenya saya ganti jadi hidden karena nanti kita sembunyikan saja untuk ID produknya. Sembunyikan saja ya. Ini kita ganti name jadi ID produk. Tujuannya buat apa nanti? Karena kita akan proses pengupdatean data ya. Proses pengupdatean data ini kita perlu menggunakan ID produknya. Maka kita juga harus bikinkan postnya di sini. Oke, ID produk. Nah, placeholder ini kita ganti jadi nilainya adalah value. Value-nya isiannya adalah buka PHP, tutup PHP. Ya. Lalu kita bikin di sini echo string rp yaitu id underscore produk. Nah, beginilah cara untuk menampilkannya. Oke, sebagai contoh ya, value lagi saya copy bagian value ini, copy di bagian kode produk saya coba hilangkan placeholdernya, saya ganti ini jadi KD produk. Oke, saya coba tampilkan ya, muncul atau enggak dia. Oke, saya coba refresh. Di sini muncul ya kode produknya. Karena yang kita pilih tadi adalah ID memiliki 1 ya. Maka ID memiliki 1 tadi itu adalah kode produknya adalah KD001. Kalau misalkan saya pilih produknya adalah nih, celana jeans ya. Saya klik edit. Nah, maka yang muncul di sini adalah KD003 seperti itu. Oke, sekarang saya coba lanjutkan lagi ya codingannya. Oke, bagian value ini saya copy saja biar nggak terlalu banyak kita ngetik-ngetik. Copy. Oke, lalu di bagian kategori produk. Nah, bagi di atas ini di optionnya value-nya berarti di sini adalah kategori. Oke. Nah, ini pilihnya ini kita tampilkan juga, tapi dia nggak pakai value nih, ya nggak pakai value dianya. Nah, dia hanya untuk menampilkan saja. Oke. Nah, itu untuk kategorinya. Lalu apalagi bagian nama produk, placeholdernya dihapus. Diganti jadi value. Ini ganti jadi NM produk. Lalu lagi untuk harga, placeholdernya dihapus. Ganti jadi value. Ya, nanti ini jadi harga. Untuk stok lagi. Stok placeholdernya dihapus juga. Oke, lalu ini ganti jadi stok. Ya, jadi ini sebenarnya tergantung variabel kita di atas di sini ya, string rp. Karena di atas ini kan kita bikin string rp nih. Nah, jadi konsepnya hampir sama nih kayak data produk ya. Data produk hampir sama. Hanya saja dia tidak menggunakan while karena dia tidak mengulang data. Dia hanya menampilkan data berdasarkan ID-nya gitu ya. Oke, stok, habis stok ada keterangan. Kalau misalkan kita menggunakan test area, kan tentu kita bikinnya placeholdernya dihapus dulu ya. Dan kita bikinnya itu di antara teks area buka dan teks area tutupnya ya, tapi kita tidak perlu pakai value. Nah, jadi langsung seperti ini aja dianya. Oke, untuk gambar kita biarkan saja dulu ya. Untuk gambar kita biarkan saja dulu ya. Oke, untuk gambar kita biarkan saja dulu. Oke, kita coba refresh di sini. Oke, jadi di sini dia sudah memunculkan datanya ya. Oh sorry, di sini kategori produknya KD003 nih. Nah, berarti salah saya bikinnya. Harusnya dia kategori mana dia? Nah, ini dia kategori ya. Kategori.
Coba tampilkan lagi. Nah, celana jeans harganya ini gitu ya. Tapi kalau misalkan contoh KD, coba data produk lain ya. Oke, coba misalkan baju ya. Lihat lagi. Nah, ini. Nah, jadi muncul ya, muncul di sini semuanya. Oke. Nah, berarti tinggal kita lakukan proses untuk coding update-nya lagi, ya, coding untuk update-nya lagi. Pak, untuk gambar gimana? Nah, untuk gambar gini logikanya. Untuk gambar ini, ya, gambar ini bisa diedit, bisa juga tidak. Ya, kalau misalkan yang kita edit itu hanya bagian data produk saja, maka otomatis untuk gambar juga kita nggak bikin. Nggak kita ubah datanya. Tapi kalau misalkan kita bikin untuk ubah data, otomatis apa namanya ke data-datanya juga bisa kita ubah. Maka di sini kita bikin dua logika, ya, dua logika untuk PHP-nya sendiri. Nah, bagaimana bentuknya? Oke, kita cobakan ya. Di sini untuk gambar kita biarkan kosong saja. Jadi kita nggak perlu bikin seperti ini ya. Atau bikinnya bagaimana ya bagusnya ya? Oke, gini aja deh. Ya, gini aja kita coba. Jadi kita bikinnya seperti ini saja. Ini menandakan bahwasannya gambarnya itu ada atau enggak ya. Ada gambarnya ada atau kosong gitu ya. Atau ya udah nggak apa-apa gini aja ya. Gambar produk. Nah, kita tambah dalam kurung seperti ini. Kurung PHP, tutup PHP. Echo a href. A href sama dengan kutip satu seperti ini. Oke, lalu tutup a-nya. Oke. Nah, kita bikinkan href-nya di sini link ke produknya ya. Link ke foto produknya. Kita bikin foto underscore produk garis miring lalu string rp gambar. Nah, ini dia. Nah, di luarnya kita bikin string rp gambar. Oke, kita coba tampilkan bagaimana bentuknya. Nah, jadi ini dia. Jadi si apa namanya? Si pengguna sistem nanti bisa ngecek ya. Kalau misalkan muncul seperti ini berarti data gambarnya ada nih. Ya, kalau diklik dia akan munculkan gambarnya gitu ya. Oke, saya tambahkan di sini target blank dulu deh. Oke, setelah ini saya coba tambahkan target blank. Target sama dengan score blank. Ini, oke, refresh. Oke, jadi kalau misalkan si adminnya ngecek, ini bener gak sih barang foto produknya gitu kayak, oh ini foto produknya. Nah kalau misalkan nggak benar nih, kalau misalkan data produknya nggak benar, harus dipilih lagi gambarnya gitu ya. Tapi kalau misalkan data produknya benar, ya udah biarin aja, ini dikosongkan saja. Hanya saja ini nih yang perlu diganti gitu. Nah jadi seperti itu konsepnya ya. Oke, simpan data ini saya ganti jadi update data. Oke, reset, ini benar. Oke, kita akan langsung masuk ke codingan PHP kita. Nah, di coding PHP ini, kita perlu lakukan proses seperti ini. Oke, ini masih sama ya, include, koneksi, ini benar. Formatnya ini juga kita ganti nih. Ya,
Oke, load format namanya ini untuk filenya ya. Ini untuk filenya. Oke, ini untuk foldernya. Oke. Nah, kita bikin logika seperti ini. Oke, sebentar. Ini di bagian atas ini kita coba lihat tutupnya dulu ya. Ini tutupnya. Tutupnya. Oke. Nah, kita coba ya. Kita bikin logikanya dulu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memasukkan lagi ya. Ya, jadi kita bikin seperti ini 2 kali. Jadi kita bikin logikanya seperti ini dulu. If ya, if jika untuk string filenya ya, if string file underscore tmp-nya ya, file tmp-nya ini dia itu kosong ya, tidak kosong artinya ya, kali ini kan tanda seru ya, artinya tidak kosong dianya, maka kita lakukan proses penguploadan gambar nantinya ya. Kita tutup lagi kurung kurawal kita di sini. Nah, lalu kita bikin lagi else di sini ya. Saya kasih tanda komentar ya untuk membatasi. Terus saya else lagi di sini. Gitu. Jadi fungsinya apa di sini? Jika nanti kalau misalkan untuk bagian gambar itu dia tidak kosong, maka dia akan melakukan penguploadan gambar kembali. Tapi kalau misalkan gambarnya itu dikosongkan, ya dikosongkan, dibiarkan saja, maka dia tidak akan melakukan proses penguploadan gambar. Nah, makanya di sini ya saya bikin nih ya, string file tmp-nya itu tidak kosong, ya. Ini artinya tidak kosong ya. Maka di sini untuk in array-nya ini benar, of upload-nya ini benar, ya. Oke. Oke. Nah, kita tambahkan lagi ini seperti ini. Nah, kan gini, ketika kita mengupdate gambar, ya, mengupdate gambar otomatis kita memasukkan gambar baru ya, masukkan gambar baru. Berarti gambar yang lamanya harus kita hilangkan dari folder kita, folder foto produk kita. Kalau misalkan kita biarkan saja tentu menumpuk dong ya, menumpuk dianya ya. Nah, maka kita harus hilangkan dia. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita bikin logikanya sini. String query sama dengan MySQL underscore query. Nah, string con. Nah, kita masih pakai koneksi di bagian atas tadi ya, yang pakai di atas ini. String con, koma, select. Ini kita belum masuk proses update ya. Ini kita nih masih dalam proses untuk gambarnya, masih dalam proses gambar nih, menghilangkan gambarnya. Oke, select bintang from tbl underscore produk where id underscore produk sama dengan oke satu dulu bentar di sini kita kan sudah bikinkan untuk ID produk di sini ya, ID produknya, nama ID produk, maka kita tambahkan dulu di bagian atas ini ya sebagai pengenal untuk ID produk kita. Jadi kita bikin di sini string ID sama dengan string underscore post ID underscore produk. Oke, seperti itu ya. Oke, berarti kita bikin lanjutkan di sini where ID produk sama dengan string ID. Nah, dia ngambil dari ini nih. Dia ngambil dari oke, dia ngambil dari dianya. Oke, kita tutup. Nah, maka di sini kita bikin string data underscore file ya. Data file gambarnya itu string query
ya, fetch array. Nah, jadi ini salah satu konsep juga, jadi hampir sama ya. Nah, jadi yang pertama fetch array. Nah, jadi kalau kita mau pakai ini boleh juga, ya, ini boleh juga. String RP, MySQL fetch array ini boleh juga, atau kalian juga boleh menggunakan ini. Jadi sebenarnya konsep-konsep dari coding-coding PHP itu banyak ya. Untuk menangkap datanya bagaimana dia sebenarnya bisa nih. Ya, untuk menangkap data aja nih. Dengan seperti ini aja bisa nih. Ya, string query, ya nama di sini fetch array. Atau dibikinkan lagi MySQL underscore fetch array lalu string query. Jadi konsepnya sebenarnya hampir sama di sini. Nah, lanjut. Kita tambahkan lagi unlink ya, unlink. Nah, di sini baru kita melakukan proses penghapusan data kita tadi. Yaitu di sini foto produk ya, garis miring, lalu nama file kita. String titik ya, titik 2 seperti ini. String data underscore file ya. Lalu apa nama di database-nya? Yaitu adalah gambar. Oh, sorry. Satu aja titiknya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kalau misalkan ya, saya ulang kembali. Kalau misalkan kita melakukan proses pengeditan nih, dan ternyata kita ingin juga mengupload foto baru gitu ya, bukan foto yang lama ya, foto yang lama. Jadi kita ingin mengganti foto lamanya, maka dia akan melakukan proses di sini, if ini. Kalau tidak, ya kita tidak mengupload foto baru, maka kita melakukan proses di else ini. Oke, berarti di sini ya, kalau misalkan kita mengupload foto kembali, ya dia akan ngecek ekstensi kita lagi, dia bakal ngecek ukuran gambarnya lagi, gitu ya. Nah, lalu dia bakal ngecek lagi untuk gambarnya, gitu ya. Di ngecek gambar lagi, dia akan lakukan proses penghapusan gambar yang lama. Nah, baru kita akan lakukan proses penguploadan gambar yang baru. Di sini kita ada nama string query, MySQL query. Nah, untuk ya, jadi kalau untuk untuk melakukan proses update ya, melakukan proses update. Nah, dia menggunakan fungsinya yang namanya adalah update tbl underscore product set. Nah, jadi update tbl product set. Nah, seperti itu dinya. Oke, kita mulai. Nah, jadi kita mulai dari mengedit dulu. Pertama itu kode produk. Kode produk ya, kode produk. Nah, ini berdasarkan database ya, ini berdasarkan database ya. Sama dengan ya, sama dengan yaitu string post kode produk. Ini dia. Ini kutipnya saya copy juga, copy pastekan di sini. Nah, koma. Ya. Jadi seperti itu dianya. String post kode produk. Untuk nama produk sama dengan udah copy lagi nama produk. Copy lagi untuk nama produknya. Paste lagi. Lalu kategori sama dengan ya udah cari mana kategorinya. Oke, ini hilangkan ya. Ini biar saya hilangkan aja. Nah, lalu ini Ctrl X saja ya. Ctrl aja kategori pindah ke sini. Lalu apa lagi? Harga sama dengan di string harga. Ctrl X paste lagi. Nah, stok ya, ini karena saya malas ngetik-ngetik ya, makanya saya copy paste aja. Ctrl X sama dengan paste. Ya, jadi kan sebenarnya konsepnya yang bersama aja sih sebenarnya ya. Keterangan Ctrl X di keterangannya paste. Nah, untuk gambar berarti ya, untuk gambar ini Ctrl X lagi gambar sama dengan paste. Nah, ini dia. Ya, ini dianya. Oke, ini kurungnya dihilangkan saja. Nah, jadi tinggal dia seperti ini. Nah, jadi kalau konsepnya kalau edit dia seperti ini. Update tbl set
kode produk ya. Jadi ini yang berdasarkan database kita. Sedangkan string post ini berdasarkan inputan kita. Nah, memisahkannya gimana? Dengan koma. Lalu nama produk, string post, nama produk, koma. Kategori, string underscore post, kategori, koma. Harga, string post ke harga. Stok. Nah, jadi ini dicek ya satu-satu. Jangan sampai ketinggalan kutip. Karena misalkan kalau misalkan ketinggalan kutip ya, otomatis pasti error. Nah, ini sudah selesai? Belum. Ya, kita tambahkan where. Di mana ya kan kita di sini kan mengupdate produk ya berdasarkan primary key-nya ya. Maka kita harus bikinkan primary key-nya di sini. Ya kita ingin mengubah, yang bisa kita ubah itu cuma kode produk sampai nama gambar. Di mana ID underscore produk ya ini berdasarkan sesuai dengan database-nya ya. Sesuai dengan database-nya sama dengan kutip 2 string ID. Nah, jadi pastikan ya tidak ada koma lagi ya saat meng-where ini nggak ada lagi koma. Yang ada koma itu hanya pembatas antar setiap apa namanya kolom produk kolom dari tabelnya. Nah, jadi seperti ini. Di mana ID produk sama dengan string ID. Nah, seperti itu dianya. Nah, lanjut. Nanti kalau jika query-nya benar, maka dia akan pergi ke dashboard admin. Ini data berhasil diupdate, kita ganti ya di update. Oke, file gagal diupload, ini benar. Nah, bagaimana kalau misalkan kita misalkan gambarnya kita tidak upload gitu ya, kita tidak melakukan perubahan gambarnya, kita biarkan aja gambarnya itu tuh gitu ya. Nah, maka caranya adalah mudah saja ya, tinggal kita copy paste aja bagian ini, string query ini sampai di sini ya, kita copy aja nih, copy, lalu kita pastikan di bagian else ya, lalu untuk di bagian gambarnya hilangkan ya, dari koma keterangan itu hilangkan saja gambarnya seperti ini aja. Jadi di sini dia hanya mengubah untuk bagian kode produk ya, harga sampai keterangannya. Untuk gambar kita tidak ubah. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba ya lakukan proses editnya. Ini bisa atau enggak kita melakukan proses pengeditannya ya. Nah, oke, kita cobakan. Ini terlalu jauh nih. Jadi pastikan ya kurung kurawalnya itu jangan sampai tinggal-tinggal. Karena kebiasaan ya sering error itu kalau kena di PHP ini kita udah masuk seperti ini ya. Ini biasanya sering di kurung kurawalnya. Selalu di kurung kurawalnya kenanya ini. Nah, kalau enggak titik komanya. Jadi tolong diperhatikan kali ya, dicek kembali dan lebih teliti lagi ya. Oke, kita lanjut, kita akan coba jalankan. Oke, kita coba refresh di sini dulu. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kita cari data produk barang ini. Oke. Nah, di sini ada 3 produk kita, ada 3 gambar juga. Dan sini coba kita cek di folder kita juga ada 3 gambar ya. Oke. Sekarang ini bagian celana jeans. Namanya celana jeans. Kita coba edit ya. Kita coba edit datanya dulu ya. Bukan gambarnya kita edit ya. Coba kita edit gambarnya dulu. Ini kita ganti jadi celana sport aja lah ya. Celana apa nih namanya nih? Celana tahun apa lah nama celana nih? Celana sporty aja deh. Sporty cewek. Nah, itu aja deh. Nah, celana sporty cewek harganya 129.500 ya. Nah, stoknya misalkan dia 123. Keterangan produknya kok KD03 ya? Oh, berarti ini salah nih. Di bagian mana dia? Keterangan. Oh, ini salah. Dia harusnya cat di sini ya. Oke, kita coba refresh dulu karena masih salah. Oh, ini dia. Oke, kita ganti lagi. Celana sporty cewek.
Nah, harganya 129.500. Stoknya ada 124 ya. Ini celana sport seperti cewek untuk hangout out eh, kumpul bareng ya. Lalu kita tambahkan barang celana elastis dan tahan lama. Nah, misalkan seperti itu aja. Oke, misalkan kita nggak ubah gambarnya ya, kita tidak ubah gambarnya, kita hanya mengubah data-data ini aja. Oke, kita klik update data produknya. Data berhasil diupdate. Nah, di sini dia kerubah nih data kita ya. Celana seperti cewek, ini harganya tadi, stoknya. Oke, sekarang saya coba ketambahan data dulu ya. Saya coba tambahkan data lain dulu, biar banyak data kita. Kode produknya KD 004. Kategorinya misalkan celana, celana, celana jeans. Misalkan celana jeans, harganya Rp245.900 ya. Stoknya ada 254. Keterangannya celana jeans cowok asli, bukan KW. Oke, kita tambahkan gambarnya. Oke, saya ambil ini deh, jeans ini. Simpan, saya simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini gambarnya ya. Oke, berarti kalau misalkan di apa kita udah ada 4 ya, udah 4. Nah, satu-satu saya ingin merubah dia ke gambar yang lain. Ya, ke gambar yang lain. Nah, jadi gambar awalnya di sini seperti ini ya. Dan juga di folder project kita gambarnya juga ini. Sekarang kita ubah gambarnya. Jadi hanya gambar saja yang kita ubah ya. Gambar saja yang ingin kita rubah, data ini nggak kita rubah. Oke, choose file. Change sobek. Update data produk. Data berhasil diupdate. Nah, maka otomatis gambarnya juga ganti tanpa merubah data yang lain di sini. Ya, tanpa merubah data yang lain di sini. Dan satu lagi, untuk celana jeans yang tadi, ya gambar yang tadi dia hilang otomatis di sini. Ya, jadi dia otomatis hilang di sini. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, Pak, kalau misalkan saya ingin merubah kedua-duanya nih, Pak. Saya ingin merubah saya ingin mengubah gambarnya, saya ingin rubah untuk datanya jangan juga saya ingin rubah. Jadi saya ingin merubah kedua-duanya. Bisa juga, ya, bisa juga. Oke, sebagai contoh di sini celana jeans cewek, ya. Di sini saya ganti celana jeans cewek, ya. Oke, di sini saya pilih gambarnya mana ya kemarin ya? Nggak ada ya. Oke, coba kita cari dulu ya gambar celana jeans cewek ya. Oke, misalkan kita ambil yang ah, ini aja kali ya. Oke, saya coba simpan di sini save image as, download. Oke, saya cobakan.
Mana nih tadi? Ini dia ya. Nah, gambarnya. Oke, kita update data. Tadi kita udah update juga data yang lainnya kita update, fotonya juga kita update. Update data produk, data berhasil diupdate. Nah, dia ganti jalan haji cewek ya. Nah, itu dianya. Nah, di sini juga data yang tadi, gambar yang tadi hilang dianya. Nah, jadi seperti itulah proses untuk update data barang ini ya. Update data barang ini seperti itu. Nah, jadi codingnya juga nggak terlalu panjang ya. Ya benar-benar sih lumayan panjang ya, tapi kita kebanyakan copy paste. Karena file kita udah ada sebelumnya ya. Codingan kita untuk upload gambarnya sudah ada sebelumnya. Jadi kita tinggal copy paste saja. Yang penting kalian pahami di sini untuk diupdate ya, untuk update dia menggunakan fungsi yang namanya adalah update ya untuk melakukan pengubahan data. Dan satu lagi, ketika melakukan proses mengetikkan coding PHP ini yang perlu kalian perhatikan adalah titik komanya, tanda kutip, dan kurung kurawal. Itu yang paling penting. Jangan sampai salah-salah juga. Ya sebenarnya sih PHP ini sangat sensitif ya, sangat sensitif. Jadi kalian memang harus teliti dan benar-benar hati-hati ya supaya tidak error. Tapi saya sarankan ya nggak masalah kita error karena ketika error kita bisa belajar di mana letak kesalahan kita sendiri gitu ya. Nah, adalah mengetikkan coding. Ini jadi pengalaman bagi kitanya nanti. Oke, jadi ini silahkan dicobakan ya, silahkan dipraktikkan juga untuk di programnya masing-masing. Oke. Oke, mungkin sampai di sini materi kita untuk hari ini ya, untuk proses update data. Ya, silakan ini dicobakan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.